kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya Abi yang akan memandu acara hari ini. Sebelum memulai, pertama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti webinar hari ini. Oke, baik, selamat datang di CSA Community sesi 54 yang diselenggarakan oleh CSA Community dan Asosiasi Analis Efek Indonesia dengan tema My Work is My Bone. Bagaimana peluang analis fixed income di industri jasa keuangan. Sebelum memulai acara, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Putu Suryawan, CSA CFIA, selaku pembicara pada webinar hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Arya Santoso, CSA CTAD dan CFTE, selaku moderator pada webinar hari ini. Dan tak lupa selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada webinar ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk masuk ke materi webinar hari ini, kita akan didampingi oleh moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Arya Santoso. Selamat sore, Pak. Halo sore, Abi. Makasih untuk pengantarnya. Bisa kita mulai? Ya, oke. Teman-teman sekalian, Terima kasih Pak Boleh, Abi, Pak Pak. Arya. Nah, gabung ya. mungkin tanpa Ya, boleh boleh, Pak. Siap, boleh. silakan. Ya, saya ucapkan salam Pada sejahtera untuk Pak Arya semuanya. dipersilakan mulai. Terima kasih udah bergabung kembali dengan CSA Community. Kali ini yang sesi 54 ya. Ternyata kita udah banyak juga nih ngadain CSA Community, selalu memberikan suatu pemahaman, wawasan, pengetahuan ya yang mungkin akan juga berguna bagi kita semua. Kalau sekarang belum kepake, mungkin di masa yang akan datang akan bermanfaat buat kita. Baik teman-teman, koneksinya mungkin saya rasa ini ada sedikit gangguan ya, entah di tempat saya atau cukup aman didengar di tempat teman-teman semua. Coba saya checking dulu sambil nunggu teman-teman yang juga sekarang sambil gabung ya. Closing market barusan selesai, ini ada beberapa yang mungkin uh, apa uh, post opening ya, post closing ya, post closing. Jadi mungkin masih ada beberapa masih sibuk sampai benar-benar market closing ya, sampai jam 4.15. Coba saya cek-cek dulu nih, suara saya cukup jelas terdengar di tempat teman-teman semua. Jelas Pak Arya. Cukup baik ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita mendapat kesempatan yang sangat baik sekali ya, bisa uh, mendapatkan uh, suatu informasi yang menarik nanti dari Pak Putu ya. Oke, makasih nih udah ada yang respon dari Widuri ya, Pak Arya lancar. Oke, nah ini kita kenapa ya beruntung sekali karena Pak Putu ini sangat berpengalaman ya sebagai analis dari sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian memang sudah pernah di research, di research juga, tapi juga pernah menjadi fund manager ya, mengelola, pernah menjadi head of investment ya di pengalaman di 7 tahun terakhir, bahkan sampai juga di fixed income and money market fund manager ya. Jadi kita melihat terakhir pengalamannya di BNI, tapi sekarang beliau ada di LSPPM. Nah, beruntung sekali beliau sebagai salah satu narasumber kita yang akan membuat kita mengerti lebih baik mengenai bond market ya, bagaimana kita menjadi analis, bagaimana melihat suatu obligasi ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang menarik nanti akan disampaikan oleh Pak Putu. Nah, Pak Putu Ya Pak, Wahyu terima kasih. Setiawan ini uh, akan menjadi narasumber hari ini. Teman-teman silakan untuk bisa memperhatikan. Nanti kita mungkin ada kesempatan tanya jawab ya setelah materi yang disampaikan oleh Pak Putu. Baik Pak Putu, saya persilakan untuk menyampaikan materinya dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Arya Santoso, Pak Abi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada teman-teman AI di sini ya, CSA Community, untuk menjelaskan apa itu peluang analis obligasi di capital market ya. Oke, sebelumnya mungkin izin saya share screen dulu Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sebentar.
Nah, di sini apakah sudah kelihatan share screen saya? Ya, kelihatan Pak. Sebentar. Nunggu full screen nih. Nah, di sini full screen-nya sudah kelihatan ya, Ya, teman-teman mantap. semuanya. Bagus Pak. Ya, oke. Jadi begini, teman-teman semuanya, izinkan saya menyampaikan atau sharing ya, kenapa pada hari ini temanya adalah My Word is My Bond, karena kita akan membahas peluang analis fixed income itu di industri jasa keuangan itu seperti apa, ya. Kenapa kata-katanya My Word is My Bond? Karena sebenarnya kalau teman-teman tahu, nah, My Word is My Bond itu pertama kali diperkenalkan para pedagang Inggris sekitar abad 19-an, yang berarti ucapan saya adalah jaminan saya. Dan ternyata moto ini itu digunakan oleh London Stock Exchange yang sampai saat ini pun merupakan standar integritas tertinggi di pasar keuangan, karena di dalam pasar keuangan trust is everything, jadi kepercayaan itu segalanya ya. Maka dari itu muncul kata-kata kalimat my word is my bond. Nah, tapi kata bond sendiri itu pun kita juga mengetahui bahwa bond itu atau obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan di pasar modal. Nah, oke, permasalahannya kalau teman-teman lihat Google Trend, ketika teman-teman melihat search kata investasi, search kata pasar modal, itu investasi saham yang paling populer. Sedangkan pencarian tentang bond sendiri, pencarian tentang obligasi di Google Trend itu di ranking 17, baru bertemu tentang obligasi itu apa pencariannya. Padahal kalimat integritas tertinggi di pasar modal itu adalah my word is my bond gitu ya. Jadi orang taunya ketika berinvestasi di pasar modal itu hanya saham dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, sebenarnya secara aset kelas itu obligasinya di mana sih gitu ya. Nah, di sini kita coba bagikan secara aset kelasnya. Aset kelas yang paling umum di dunia keuangan itu dibagi menjadi 5 sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama kas, otomatis kas dan setara kas ya, kas tabungan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada fixed income. Selanjutnya ada real estate, ya mungkin ya rumah dan lain sebagainya, properti ya. Selanjutnya equity, ada saham di sini, dan alternatif investment. Di sini kita coba urutkan mulai dari yang resikonya paling rendah hingga resikonya yang paling tinggi. Nah, ternyata kalau dilihat di bedah lagi gitu ya, teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini dari fixed income sendiri itu sebenarnya produknya sangat eh, beragam ya, lebih beragam dibandingkan dengan equity dan alternatif investment gitu ya. Jadi di sini untuk fixed income sendiri ada government bond, corporate bond, term notes atau mungkin kita taunya MTN, medium term notes, terus ada SBN, surat berharga negara, terus ada SPN, sukuk, dan perpetual bonds. Jadi ini pun yang kita tampilkan di sini baru sedikit ya, karena mungkin kalau dari pasar uang sendiri, teman-teman bisa tahu produk terbaru dari Bank Indonesia kayak SRBI, Sekuritas Rupiah Indonesia ya, Bank Indonesia itu juga bagian dari fixed income ya. Jadi kalau kita menggali lebih dalam lagi, maka sejalan dari fixed income itu ya obligasi bagian dari instrumen fixed income. Nah, jadi ya ini yang mungkin secara masyarakat umum atau investor umum tidak diketahui bahwa ternyata obligasi itu atau fixed income itu lebih banyak lagi, lebih variatif lagi produknya begitu ya. Nah, dan dari kebutuhan company pun teman-teman bisa lihat sebenarnya untuk fixed income, untuk obligasi fixed income pinjaman itu lebih memiliki dampak yang signifikan pada bisnis suatu perusahaan. Nah, di sini contoh kita ambil contoh suatu balance sheet PWS Corporation contohnya ya. Jadi ketika balance sheet itu menjelaskan harta perusahaan itu ada apa aja, tentunya di kanan secara basic accounting itu ada pasifa yang mana ada total liabilities dan equity. Nah, di sini yang tanda panah coklat ya di sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata
opsi pendanaan melalui surat utang atau pinjaman itu lebih variatif karena di sini ada short term loans, pinjaman di bank ya. Terus ada notes payable, di sini MTN tadi. Terus di sini juga ada bank loan sama bond payable. Maka ditandai dengan tanda panah yang coklat ini. Sedangkan untuk equity itu hanya pada posisi yang kuning. Jadi ketika equity itu sendiri ya hanya ketika perusahaan IPO atau right issue dengan menerbitkan modal dasar perusahaan gitu ya menjadi modal disetor. Nah, di sini kalau kita lihat kalau dari bank sendiri kan teman-teman bisa lihat bahwa yang disalurkan untuk pinjaman ya kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit konsumsi, yang mana sebenarnya sumber dari bank itu mendapatkan dana dari nasabah gitu ya, di sini investor nasabah berupa giro, tabungan, dan deposito. Jadi itu untuk dari perbankannya. Nah, dari pasar modalnya bagaimana? Perusahaan menerbitkan surat utang ya atau saham, yang mana surat utang tadi kita jelaskan di depan itu ya variasinya lebih banyak lagi, sehingga di sini melibatkan yang namanya perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi kalau reksadana membeli suatu surat utang, baik itu MTN ataupun obligasi ya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa banyak hal yang bisa terlibat dalam produk surat utang itu sendiri ya, begitu ya teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman bisa lihat 2023 ya penerbitan dari obligasi ya corporate obligasi itu total di sekitar 85 triliun ya, sedangkan sebagai perbandingan IPO 2023 ada 79 perusahaan yang sudah IPO, itu total dana hanya mencapai 54 triliun. Jadi memang sekali issuance itu memang obligasi itu mempunyai value-nya lebih banyak ya, nominal yang dikeluarkan lebih banyak gitu ya, secara karena market cap-nya pun lebih besar sebenarnya untuk pasar obligasi itu sendiri dibandingkan saham. Nah, kalau kita lihat di sini dari kepemilikan obligasi negara saja yang kiri, teman-teman bisa lihat yang kiri. Nah, di sini ada dari perbankan, ada dari Bank Indonesia, ada dari institusi keuangan dan individu, dan dari investor asing ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan ya, pada poinnya adalah bank dan Bank Indonesia itu masih memiliki porsi yang cukup tinggi di obligasi negara. Nah, kalau dari corporate, di sini teman-teman bisa lihat obligasi korporasi yang ada di Indonesia itu yang punya siapa aja gitu ya. Ada reksadana di sini teman-teman. Reksadana punya obligasi korporasi. Jadi setiap ada korporasi menerbitkan obligasi, maka reksadana membeli di sana. Ada juga insurance dan pension fund atau dana pensiun. Ada juga yayasan di sini foundation, ada sekuritas otomatis perusahaan sekuritas, ada individual, bank, dan corporate. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika teman-teman menjadi bagian dari aset manajemen, misalnya contoh mengelola reksadana, maka kemungkinan besar teman-teman juga terlibat dengan obligasi. Ketika teman-teman bekerja di perusahaan asuransi atau dana pensiun, maka teman-teman juga terlibat dengan yang namanya produk obligasi. Apalagi misal teman-teman di perbankan, di korporasi, dan di yayasan yang berinvestasi pada obligasi atau berinvestasi pada surat utang, otomatis sudah familiar dengan istilah surat utang tersebut gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat dari transaksi, memang di sini secara transaksi untuk government bond ya, di sini teman-teman bisa lihat year to date 2023 itu sekitar 4.900 triliun ya untuk government bond ya totalnya di sini, dan untuk corporate 299 triliun. Tetapi saham teman-teman bisa lihat di sini hanya sekitar 2.500 triliun ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk obligasi government itu value transaksinya jauh di atas dari transaksi saham. Artinya kalau misalnya transaksinya itu cukup besar dibandingkan saham, otomatis pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang kira-kira mendapatkan dampak positif dari transaksi tersebut itu lebih banyak lagi ya teman-teman. Tapi hal inilah yang
kadang tidak dilihat oleh pelaku ya industri atau mungkin masyarakat umum atau investor umum yang mana taunya ketika capital market hanya terkait tentang saham ya gitu ya teman-teman semua. Ya teman-teman bisa lihat datanya di sini, data statistiknya ini dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, teman-teman bisa lihat. Nah, itu tadi dari transaksi, dari penerbitan, dari transaksi. Dari aset manajemen sendiri yang kemarin saya juga berkecimpung di industri tersebut gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali produk-produk dari manajer investasi itu terkait dengan obligasi. Contoh di sini reksadana terproteksi, otomatis itu underline-nya adalah obligasi ya. Fixed income fund otomatis obligasi juga, money market fund otomatis terkait dengan deposito dan obligasi jangka pendek ya, apalagi yang campuran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih banyak produk, varian produk yang terkait dengan surat utang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, maka dari itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan di sini adalah teman-teman, kalau teman-teman bekerja pada suatu company atau emiten, itu memiliki, berarti company tersebut, perusahaan tersebut, itu memiliki opsi pendanaan berupa pinjaman, surat utang, atau penerbitan saham. Artinya, di sini kesimpulan saya ketika teman-teman berada di suatu company atau emiten, bekerja di sana, sebagai profesional di sana, maka semua profesional yang bekerja pada suatu perusahaan pasti bersinggungan dengan opsi pendanaan perusahaan apabila berada pada divisi finance. Benar ya teman-teman ya? Ketika teman-teman di divisi finance atau mungkin ada di sini mungkin yang direktur keuangan gitu ya, pasti familiar dengan pinjaman, surat utang, dan penerbitan saham. Selanjutnya, kalau teman-teman juga bekerja di underwriter atau broker dealer yang membantu emiten untuk menerbitkan surat utang lah. Pasti semua profesional yang bekerja sebagai underwriter, investment banker, atau misalnya broker dealer gitu ya, pasti bersinggungan dengan opsi pendanaan, baik itu surat utang ataupun saham. Pasti terlibat di situ ya. Tetapi yang paling penting di sini teman-teman, ketika teman-teman mewakili investor. Ketika misalnya teman-teman mewakili investor dan bekerja di hedge fund, venture capital, manajer investasi yang mengelola reksadana ya, terus asuransi, dana pensiun, perbankan, dan retail. Di sini saya sampaikan bahwa tidak semua profesional yang bekerja atau mewakili suatu investor itu bersinggungan dengan opsi pendanaan surat utang. Karena biasanya kalau kita teman-teman bisa lihat surat utang itu biasanya untuk korporasi-korporasi yang sifatnya resikonya dari defensif ke moderat gitu ya. Kalau misalnya udah agresif itu lebih banyak ke saham gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman bekerja di perbankan, pasti urusannya lebih banyak ke surat utang gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa opsi untuk kita memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang obligasi atau surat utang atau fixed income gitu ya, bisa dipakai di mana saja. Sedangkan mungkin equity ya, mungkin saya akan sampaikan di sini, sedangkan equity mungkin ya akan terlibat pada ketika perusahaan menerbitkan saham gitu ya. Ketika kita berada di aset manajemen yang reksadananya merupakan reksadana ekuitas gitu ya, teman-teman. Paling terlibatnya di situ gitu ya. Ini sebagai gambaran aja teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sekarang lebih dalam lagi tentang obligasi itu ya, sebenarnya poin dari obligasi atau fixed income atau surat utang, sebenarnya poinnya hanya 5 ini. Yang pertama, yang obligasi atau fixed income itu pasti ada penerbitnya. Pasti ada pihak yang menerbitkan surat utang tersebut dan membutuhkan dana ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang namanya surat utang pasti ada masa jatuh temponya, ada maturity-nya. Jadi ada jatuh temponya, gitu ya. Jadi ada kapan pokok utang dikembalikan. Nah, otomatis pada saat jatuh tempo pasti akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam, ya. Sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ketika jatuh tempo dari obligasi tersebut, maka yang dikembalikan adalah pokok dari
obligasi tersebut. Terus yang namanya obligasi dengan pinjaman atau misalnya kita minjem aja pasti ada yang namanya bunga. Nah, dalam obligasi itu ada yang namanya kupon. Kupon itu setara dengan bunganya gitu ya. Jadi dan ada frekuensinya. Frekuensinya kadang pembagian kuponnya kuartalan, kadang juga semi annual, kadang setahun sekali gitu ya. Nah, kalau lebih global lagi teman-teman, poin kelima, maka pinjaman tersebut atau obligasi atau surat utang itu diterbitkan dalam berbagai bentuk mata uang gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi masing-masing detail dari poin ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya penerbit dari obligasi itu kalau dari mandatory atau sovereign issuer gitu ya, itu terdiri dari government dan supranational agencies. Kalau government ya pemerintah gitu ya. Terus kalau supranational agencies gitu ya, itu ada World Bank, IMF dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya dari korporasi itu biasanya dibagi dua menjadi institusi keuangan gitu ya, corporate yang bergerak di bidang jasa keuangan, ada non finansial di sini. Ya kalau keuangan itu ada bank, asuransi dan lain sebagainya. Dan kalau non finansial ya contoh perusahaan yang bergerak di manufaktur, teknologi, utilities, intinya yang tidak bergerak di keuangan ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan jawab di sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke, nah kita lanjut, ada yang namanya municipal issuer ya. Ya ini biasanya local government ya, contohnya Pemda biasanya ya. Pemda itu pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten itu bisa menerbitkan obligasi juga gitu ya. Atau public authorities ya, contohnya di situ kalau pengelola bandara, pengelola tol itu bisa menerbitkan obligasi juga gitu ya. Ini contoh issuernya. Terus dari segi maturity-nya gitu ya, sebenarnya dipecah beberapa poin gitu ya. Yang secara umum atau teori gitu ya, kalau misalnya obligasi di bawah 1 tahun maka akan disebut money market. Ya ini biasanya cocok untuk investor yang kira-kira profil risk-nya itu defensif ya. Terus ada yang medium term itu biasanya 1 sampai 3 tahun gitu ya. Dan long term itu lebih dari 3 tahun. Nah, kadang biasanya kalau untuk korporasi sendiri itu kadang maksimal sampai 7 tahun ya. Di atas itu mungkin terlalu panjang dari rilisnya ya. Kebanyakan sih korporasi itu panjangnya itu sampai 7 tahun gitu. Kalau obligasi pemerintah bisa itu sampai 20 sampai 30 tahun. Nah, ada juga dari maturity adalah perpetual. Perpetual itu apa sih gitu ya? Jadi perpetual bond ini adalah obligasi yang tidak memberikan pengembalian pokok, jadi nggak ada jatuh tempo, tapi selalu membayarkan yang namanya kupon. Jadi ini obligasi perpetual ini tidak ada jatuh temponya gitu ya. Jadi sepanjang masa dia untuk perpetual ini. Itu dari bond maturity. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin kan obligasi itu ada harganya, itu nanti ada yield. Nanti teman-teman pasti sudah berpikir ke sana ya. Tapi saya akan jelaskan secara konsep sederhana saja ya di sini. Teman-teman harus paham, teman-teman harus bisa menilai di sini bahwa semua yang diperdagangkan pasti memiliki harga. Konsep awalnya gitu. Setiap ada perdagangan pasti ada harga untuk suatu persetujuan gitu ya. Jadi ketika sesuatu memiliki harga, maka ada naik dan turun. Karena harga itu tidak hanya selalu naik, tapi bisa juga turun juga. Ketika harga naik dan turun, maka disitulah muncul yang namanya risiko gitu ya. Jadi makanya ketika sesuatu yang diperdagangkan pasti memiliki yang namanya risiko pasar. Nah, sekarang dampaknya ke perhitungan obligasi bagaimana? Nah, teman-teman saya akan perkenalkan dulu skenario yang paling familiar dari teman-teman gitu ya. Di sini misalnya skenario deposito. Anggaplah teman-teman nabung deposito di suatu bank gitu ya, dengan misalnya nilai 1 miliar dengan bunga per tahun 6% gitu ya. Maka ketika
teman-teman mengatakan berapa sih rupiah yang kita dapat dari 1 miliar, maka 1 miliar kali 6% yaitu 60 juta. Jadi teman-teman akan dapat per tahunnya 60 juta. Nah, maka ketika 60 juta tersebut dibagi 1 miliar, karena teman-teman hanya mengeluarkan uang 1 miliar, ya balik lagi dia 6%. Sampai kapanpun sesuai dengan kontraknya, bank akan membayarkan 60 juta. Nggak peduli ada apapun, yang penting kontrak 60 juta yang dia keluarkan ya 60 juta rupiah gitu ya. Karena kontraknya 6%. Nah, sedangkan kalau kita lanjut ke skenario dari obligasi itu sendiri, karena dia diperdagangkan dan memiliki harga, maka teman-teman bisa lihat di sini. Kalau nominal obligasinya 1 miliar dan kuponnya itu 6%, maka penerbit obligasi sesuai kontraknya, apapun yang terjadi, dia akan selalu bayar 60 juta. Dia nggak akan mau bayar lebih ya teman-teman. Ya, karena perjanjiannya ya kuponnya 6%, ya udah dapatnya 60 juta. Tapi karena dia diperdagangkan dan memiliki harga, maka teman-teman bisa lihat bahwa asumsi misalnya teman-teman beli dapat 110% dari nominal, maka yang teman-teman keluarkan adalah 1 miliar 100 juta, bukan 1 miliar. Sedangkan tadi nabung di deposito, ya 1 miliar yang dikeluarkan ya. Sedangkan di sini karena harganya naik gitu ya, dapat di 110%, maka 110 kali 1 miliar itu sekitar 1 miliar 100 juta. Maka ketika 60 juta dibagi 1 miliar 100 juta, itu yield-nya menjadi 5,45%. Maka disinilah muncul yang namanya yield. Ada kupon, ada bunga, selanjutnya terdampak di yield karena ada harga tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ternyata ketika kita memegang obligasi dengan harga yang lebih tinggi di level 110%, maka ternyata yang kita dapatkan itu hanya 5,45% teman-teman, bukan 6% lagi gitu ya. Secara rupiah kita dapat 60 juta tetap, tapi karena kita belinya 1 miliar 100 juta, kita akan dapat 5,45%. Maka dari itu, ini merupakan skenario obligasi tersebut diperdagangkan at premium, teman-teman. At premium itu harga yang kita beli jauh di atas atau mungkin berada di atas nominal dari obligasi tersebut. Maka nanti di sini ada persamaannya, kupon yield-nya itu harusnya lebih tinggi daripada current yield, lebih tinggi daripada yield to maturity. Nah, obligasi tersebut sebenarnya diperdagangkan dalam 3 skenario, teman-teman. Di atas nilai nominal, namanya premium, di atas sama dengan nilai nominal yaitu par, dan di bawah nilai nominal yaitu diskon ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke at par ya, kita skenario at par. Kalau teman-teman ternyata beli obligasi tersebut di harga 100% sama dengan nominal, maka yield-nya akan sama dengan kupon. Yang mana di sini 6% juga teman-teman ya, berdasarkan hitungannya. Oke. Nah, maka ketika at par, kupon sama current yield sama YTM itu akan sama nilainya. Itu ya teman-teman semua. Dan bagaimana kalau obligasi tersebut ternyata diperdagangkan at discount? Ketika teman-teman dapat pokok 1 miliar pada saat jatuh tempo, tapi sekarang hanya dihargai katakanlah let's say di 90% ya teman-teman. Maka ketika teman-teman membagi 60 juta, dibagi dengan 90% kali 1 miliar, berarti teman-teman hanya mengeluarkan uang 900 juta ya teman-teman. Maka yield yang teman-teman dapat adalah 6,67%. Itu makanya ketika obligasi diperdagangkan at discount, maka kuponnya itu selalu lebih rendah dibandingkan current yield, lebih rendah daripada YTM, yield to maturity, sesuai dengan hitungan ini ya teman-teman. Jadi kuponnya 6%, tapi yield yang didapat lebih tinggi karena kita dapat harganya lebih rendah gitu ya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa obligasi itu diperdagangkan at par, diskon, dan premium ya. Saya tadi sudah jelaskan juga. Dan secara naturalnya ketika obligasi yang diperdagangkan at premium, walaupun kita beli premium ya 110% lah katakan, kita beli 1 miliar 100 juta, maka nggak peduli penerbit pada saat jatuh tempo akan membayar hanya 1 miliar teman-teman. Artinya ketika teman-teman beli 1 miliar 100 juta, maka pada saat jatuh tempo
akan kembali hanya 1 miliar saja. Maka di sini grafiknya ketika at premium maka akan turun ke bawah sampai ke nilai 1.000 lagi at par. Begitu juga at discount, kalau teman-teman ternyata beli lebih rendah 90%, 80%, maka pada saat jatuh tempo dia akan naik semuanya ya hingga menuju at par. Jadi ujung-ujungnya akan dibayarkan at par. Jadi konsepnya seperti itu dari perdagangan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat suatu obligasi atau surat utang yang kira-kira memang bagus, perusahaannya juga aman gitu ya, cash flow-nya bagus dan ternyata at discount, ya walaupun saat ini dia harganya turun, diskon dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kalau teman-teman pegang sampai jatuh tempo, dia akan mengalami kenaikan secara harga. Tapi kalau misalnya at premium, kalau teman-teman beli tinggi, ujung-ujungnya dia akan balik ke par gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan melihat sendiri bagaimana resikonya, tergantung teman-teman apakah oke dengan premium, apakah harus mencari obligasi dengan diskon. Tapi pada akhirnya teman-teman pasti menghitung yieldnya gitu ya. Ya, kalau misalnya dia diskon tapi yieldnya cuma 2%, sedangkan suku bunga 6%, ya teman-teman otomatis nggak mau kan dengan harga itu. Jadi makanya pada saat obligasi itu sebenarnya yang dilihat bukan harganya, tapi yieldnya teman-teman. Oke, dari kupon sendiri itu dibagi 3 teman-teman ya. Ada plain vanilla. Plain vanilla itu ya obligasi normal aja ya, ada nominalnya, ada kuponnya. Jadi tiap beberapa periode bayar kupon dan di akhir jatuh tempo dia membayarkan sesuai pokoknya. Dan ada floating kupon yang mana dia nggak fix pembayaran kuponnya, nggak 6% gitu ya, tapi dia floating biasanya 3% ditambah dengan suku bunga yang ada gitu ya. Jadi kalau suku bunga yang mengalami kenaikan dia ikut naik kuponnya, kalau misalnya suku bunga turun dia akan turun kuponnya ya. Kalau selanjutnya zero kupon sendiri gitu ya. Ini obligasi yang sebenarnya tidak membagikan kupon, tapi teman-teman meminjamkan atau membeli surat utang tersebut dalam diskon ya. Jadi at diskon teman-teman belinya, anggaplah nanti teman-teman hanya beli 900 juta tapi nanti dibalikin ke 1 miliar gitu teman-teman. Jadi di sana dia tidak bayar apapun gitu ya. Tentu kalau teman-teman lihat kalau kita melihat resikonya mana lebih besar antara plain vanilla sama zero coupon. Tentu zero coupon ya teman-teman ya. Katakanlah ternyata sama-sama obligasinya 3 tahun ya teman-teman ya. Katakanlah sama-sama 3 tahun, yang satu bagiin kupon, yang satu zero gitu ya. Ya at least kalau ternyata di tahun kedua setengah ini perusahaan masing-masing bangkrut, ya setidaknya yang plain vanilla yang ada kuponnya kita nggak rugi-rugi amat. Sedangkan yang tadi zero kupon kita nggak dapat apa-apa karena uang kita habis karena dia udah nggak bisa bayar sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi zero kupon itu dikatakan lebih berisiko. Nah, kalau dari currency sendiri itu ada single currency, ada yang dual currency ya obligasinya. Ini biasanya untuk global bonds. Terus ada obligasi yang memiliki currency option gitu ya. Jadi obligasi nanti pemegang obligasinya bisa memilih akan dibayar dalam bentuk currency yang mana gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah obligasi itu juga banyak sekali variasinya teman-teman ya. Yang mana di sini kita akan bahas secara ringkas ya teman-teman ya. Yang pertama tadi zero coupon bond kita sudah jelaskan. Yang kedua adalah convertible bond teman-teman. Convertible bond ini sebenarnya obligasi yang memiliki opsi bahwa nanti obligasi tersebut dapat nggak dibalikan pokoknya pokok nominalnya nggak dibalikin, tapi dikonversi menjadi saham perusahaan ya, saham perusahaan. Jadi nanti teman-teman secara otomatis akan menjadi pemilik perusahaan tersebut karena obligasi yang teman-teman punya dikonversi menjadi saham. Yang selanjutnya adalah exchangeable bond. Nah, exchangeable ini sama kayak convertible bond, tetapi exchangeable bonds ini ditukar dengan saham perusahaan grup penerbit atau perusahaan lainnya. Jadi yang menerbitkan perusahaan A, yang menerbitkan obligasi perusahaan A, nanti ketika dia ternyata opsinya exchangeable bond,
itu diganti sama saham perusahaan B yang mana mungkin masih tercatat afiliasi gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya callable bonds ya. Callable bonds ini adalah obligasi yang memberikan opsi di mana penerbit obligasi ya, yang menerbitkan obligasi dapat melunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, teman-teman. Itu callable bonds. Ya. Jadi ada pada momen tertentu kalau misalnya ternyata penerbit merasa suku bunga di pasar lebih rendah dan ternyata selama ini dia punya obligasi atau menerbitkan obligasi dengan suku bunga tinggi dan ada opsi callable, maka dia akan menggunakan opsi tersebut, ya udah dilunasin utang obligasinya, maka selanjutnya dia akan minjem di pasar dengan suku bunga yang lebih rendah. Sebaliknya putable bonds, di sini teman-teman bisa lihat putable bonds itu memiliki opsi atau obligasi yang memberikan opsi kepada bondholder, kebalikannya teman-teman ya, kepada bondholder untuk supaya bondholder dapat meminta pelunasan lebih awal dari obligasi tersebut gitu ya. Contoh misalnya ternyata bondholder, kita sebagai investor ya, bondholder melihat bahwa suku bunga di pasar naik gitu ya, sedangkan kita megang obligasi cuma dapat 4% lah, katakan 4%, 5% gitu ya. Di pasar sampai 8%. Maka kita akan meminta kepada penerbit, kepada emiten untuk melunasi. Tolong dong dilunasi, saya mau investasi tempat lain aja di pasar gitu yang mana suku bunganya lebih tinggi. Mungkin itu ya, variasinya ada 5 gitu ya biasanya ya. Selain plan vanilla ada 5 opsi ini, teman-teman bisa lihat lebih detailnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang durasi obligasi. Durasi obligasi itu apa sih? Nah, ini merupakan tadi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya baca sedikit. Mungkin di sini ada juga kita akan membahas tentang resiko obligasi tersebut ya. Kalau kita melihat sih sebenarnya dalam berinvestasi di obligasi itu kan kita mendapatkan 2 benefit ya. Pertama mendapatkan kupon, yang kedua dari capital gain gitu ya. Dari surat utang dapat capital gain. Dan otomatis nominal pokok kita harap juga dibalikan ya sesuai dengan perjanjian. Itu manfaatnya. Tapi resikonya yang tadi saya katakan, sesuatu yang diperdagangkan pasti memiliki harga dan memiliki resiko pasar. Selain resiko pasar ada resiko likuiditas ya, ada resiko kredit ya, kuponnya tidak bayar, pokoknya juga tidak terbayar. Kalau likuiditas kan bagaimana kita menjual obligasi tersebut ternyata di pasar nggak ada lawan gitu ya ketika kita menjual dan membeli. Nah, durasi ini adalah salah satu mengukur salah satu tools gitu ya, salah satu metode gitu ya untuk mengukur resiko tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya durasi ini adalah cara mengukur sensitivitas pergerakan harga obligasi ya terhadap suku bunga gitu ya. Karena ya teman-teman, karena obligasi itu atau surat utang itu merupakan relate dengan bunga penghasilannya atau kupon, maka kita sebagai bondholder atau sebagai investor kadang membandingkan gitu, kalau nabung di bank berapa bunganya, deposito berapa bunganya, obligasi negara berapa yieldnya, dan obligasi korporasi berapa gitu. Jadi kita selalu membandingkan. Maka dari itu biasanya obligasi itu sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Maka konsepnya ketika suku bunga mengalami kenaikan, ya, di sini teman-teman bisa lihat, ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi cenderung mengalami penurunan. Karena pasti pemegang obligasi akan mencari potensi return atau yield yang lebih tinggi. Dengan menjual obligasi, dia akan mencari opsi investasi lainnya. Dan ketika suku bunga mengalami penurunan, maka biasanya harga obligasi akan mengalami kenaikan. Oke, kita membahas suku bunganya ya. Biasanya suku bunganya juga macam-macam gitu ya. Tapi biasanya karena kita relate dengan ekonomi Amerika dan pasar Amerika gitu ya, biasanya pasar akan melihat Fed rate ya, teman-teman. Di sini pertanyaan dari Pak Cahaya ya.
dari interest dari Fed rate, selanjutnya pasti BI rate juga akan mengalami kenaikan. Tapi sumber utamanya sebenarnya dari inflasi gitu ya. Dari inflasi, ketika misalnya inflasi Amerika tinggi, the Fed akan mengalami kenaikan, maka supaya kita nggak terjadi capital outflow di Indonesia, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga, ya otomatis ini akan menjadi benchmark kepada perdagangan obligasi, sehingga yield obligasi juga mengalami kenaikan, terutama yang obligasi negara itu naik dulu, berarti korporasi sisanya akan mengikuti. Oke, lebih seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, dari perhitungan durasi pun berbeda-beda teman-teman. Walaupun konsepnya ketika suku bunga naik, harga obligasi turun, dan suku bunga turun, harga obligasi naik, tapi masing-masing obligasi memiliki durasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita sebagai contoh, kalau ternyata obligasi tersebut memiliki katakanlah durasi 2,1 tahun gitu ya teman-teman, 2,1 gitu ya, maka ketika suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka harga obligasi akan turun minus 2,1% teman-teman. Jadi harga obligasinya akan turun berbanding terbalik sesuai dengan nilai durasinya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat rumus durasi, mungkin terlihat di sini mungkin cukup rumit ya teman-teman bisa lihat di sini. Tapi sebenarnya tahapan dari perhitungan durasi itu seperti yang tabel ini teman-teman. Jadi teman-teman tentukan dulu nominal obligasinya berapa, kupon yang dihasilkan berapa, dan yield to maturity-nya berapa. Tentukan dulu, maka kita hitung cash flow-nya. Ketika misalnya obligasi tersebut nominalnya, katakanlah nominalnya 1 juta gitu ya teman-teman, dengan kupon 5%, maka setiap tahunnya kita dapat bunga atau kupon itu setara dengan 50.000 ya teman-teman ya. Jadi setiap tahun kita dapat 50.000, maka cash flow yang kita dapat di tahun-tahun mendatang itu masing-masing 50.000, sampai di tahun kelima kalau misalnya obligasi tenornya 5 tahun, itu akan cash flow-nya menjadi 1 juta ditambah dengan 50.000. 1 jutanya ini nominal atau pokok yang dikembalikan. Oke, setelah kita dapat cash flow 5 tahun ini, maka selanjutnya masing-masing cash flow itu di present value kan teman-teman. Cara present value-nya bagaimana? 50.000 ini dibagi 1 tambah YTM, karena makanya di sini YTM penting, maka di sini sesuai dengan rumusnya ya. Di sini yang paling atas 1 tambah YTM gitu ya teman-teman. Dipangkatkan dengan periodnya. Kalau dia cash flow 1 tahun maka pangkat 1. Kalau periode 2 tahun dia akan pangkat 2 ya. Maka disinilah perhitungannya, dia masing-masing cash flow present value dari cash flow-nya akan menjadi 47.000, 44.000, 42.000, 40.000, dan yang terakhir yang 5 tahun karena dia pangkat 5 itu yang kita dapat di tahun kelima 1.050.000 itu menjadi 803.000 teman-teman. Dan ketika present value ini di total, inilah sebenarnya fair price dari harga obligasi, yaitu 978.000 atau 97,86%. Jadi fair price ini dibentuk dari apa? Fair price ini dibentuk dari berapa besar kupon yang ada dan berapa besar YTM yang ada. Oke, pertanyaan dari Pak Richard, apakah naik turunnya interest rate tergantung bunga obligasi? Rate naik 5% ke 6%, harga obligasi di pasar masih 7%, apakah obligasi akan turun? Ya, dampak dari kenaikan obligasi itu pun bergantung dari suku bunga juga gitu ya. Jadi ketika yield-nya misalnya 7%, terus harga naik, yield naik dari 5 ke 6, otomatis yield dari obligasi nanti akan menyesuaikan gitu Pak ya. Nah, selanjutnya present value ini saya mungkin lanjut dulu Pak ya. Present value ini dikalikan dengan periodnya lagi Pak. Jadi 47 ini kali 1, 44 ini kali 2, maka hasilnya 89. 42,5 ini kali 3, itu 127. Kali 4 dan kali 5. Nah, ini juga di total, sehingga 4.443 ini merupakan total dari PV kali periodnya. Baru untuk menghitung durasinya, 4.443 ini dibagi 978 ini, maka hasilnya durasinya 4,54. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa
tenor obligasinya sebenarnya 5 tahun, tapi durasinya itu 4,54. Kok yang periode 5 langsung naik? Langsung naik tuh periode 5 maksudnya itu kupon nominalnya dibalikan Pak Cahya. Jadi kita nominalnya kita dibayarkan lagi kan, jadi 1 juta dia. Nah, jadi dan itu karena dikali 5 juga, jadi makanya jadi 4 juta dia di sini. Maka ketika 4 juta dibagi 900 itu jadi 4,54 Pak ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat durasi itu pasti lebih pendek daripada tenornya. Kan tenornya 5 tahun tapi durasinya 4,54 gitu ya. Jadi angka durasi ini pun berdampak dipengaruhi dari jumlah tenornya gitu ya. Tidak ada durasi yang dihasilkan lebih tinggi daripada tenor. Misalnya tenornya 5 tahun tiba-tiba durasinya 5,5. Itu nggak mungkin. Dan durasi terpanjang pun yang sama dengan tenornya itu merupakan obligasi zero kupon. Jadi teman-teman kalau lihat obligasi zero kupon yang tidak memberikan kupon, maka durasinya, hitungan durasinya akan sama dengan tenornya gitu ya. Jadi dan di sini kalau teman-teman mau memperpendek durasi ini yang sekarang 4,54 itu caranya adalah dengan menaikkan dengan menurunkan YTM dan menaikkan kupon yang ada gitu ya teman-teman ya. Itu caranya di sini. Jadi sorry, mungkin saya akan sampaikan seperti ini. Jadi semakin tinggi kupon yang diberikan, sekarang kan cuma 5%, semakin tinggi kupon yang diberikan, maka akan semakin pendek durasinya. Dan semakin sering perusahaan membagikan kupon, kan ada yang membagikan 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Jadi semakin sering, semakin pendek pembayaran kuponnya. Misalnya 3 bulan sekali, berarti kan setahun 4 kali, berarti semakin sering, itu akan durasinya semakin pendek teman-teman. Jadi nanti di sini juga nanti pada pelatihan lebih lanjut gitu ya, teman-teman akan belajar menghitung durasi ini dan bagaimana korelasinya dan dampaknya gitu ya. Nah, selanjutnya durasi itu nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas juga konveksitas. Nah, konveksiti. Konveksiti ini sebenarnya turunan atau bagian dari perhitungan durasi juga gitu ya. Karena di sini sebenarnya menghitung kecondongan kurva dari sensitivitas tersebut. Karena ternyata teman-teman, kalau misalnya teman-teman kita lihat di sini ya teman-teman ya. Teman-teman katakanlah sekarang dengan YTM 5,5 ya, 5,5, maka harga wajarnya kan 97,86% ya teman-teman. Kalau teman-teman ganti ke 6% YTM-nya, terus ganti ke 6,5, kan diganti ke 7, itu pergerakan perubahan yang ada di harga wajarnya itu tidak linear teman-teman. Oke, maka pergerakannya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kalau hanya menghitung durasi saja, maka korelasi antara yield dan harga itu seolah-olah linear, teman-teman, yang biru. Oke, pada faktanya, perubahan harga dan obligasi itu, harga dan yield tersebut bentuknya cenderung kurva seperti ini yang kuning, teman-teman. Jadi tidak serta-merta kalau ini naik 0,5% berarti harganya juga turun 0,5%. Kalau yieldnya naik 1%, harganya akan bergerak 1%. Itu bergantung dengan tadi seberapa besar pembagian kupon, seberapa sering pembagian kuponnya. Maka konveksitas untuk menghitung pergerakan antara yield dan harga yang lebih real lagi karena dia benar-benar memperhitungkan pergerakan masing-masing yield terhadap harga. Jadi teman-teman lihat di sini, kecenderungannya beda. Kalau yang biru kan tegak lurus aja nih. Kalau misalnya yieldnya 7,44 berarti kan harusnya harganya kita tarik di sini ya. Berarti harganya di sekian. Kalau di 100 di yield di 11,44 maka dia di 95 sekian. Dia kayak tegak lurus gini, garisnya biru. Sedangkan convexity karena mempertimbangkan tadi kurvanya, dia akan lebih cenderung seperti ini. Lebih cenderung ya bentuk kurva ya. Kalau ditarik lebih panjang lagi dia nanti akan lebih kelihatan kurvanya gitu. Oke. Oke, Pak Cahaya
nanti mungkin kita akan di sesi pertanyaan, saya akan jawab pertanyaan Pak ya. Nanti saya akan rangkum pertanyaan. Siap? Oke. Nah, dalam obligasi itu juga teman-teman tahu yang namanya credit rating. Nah, tadi ada juga sekilas saya baca di kolom pertanyaan mengatakan bagaimana tahu obligasi yang bagus atau perusahaan penerbit bagus atau enggak. Ya, pertama kita sebenarnya menganalisa lebih dalam menggunakan rasio-rasio keuangan, menggunakan analisa fundamental, dan saya memiliki pemahaman bahwa kalau kita mau membeli suatu obligasi, at least perusahaan tersebut hidup minimal setahun sampai 3 tahun ke depan. Cara melihat bagaimana cash flow-nya aman ya, teman-teman semua. Cash flow-nya aman, at least perusahaan tersebut membiayai operasional selama 1 tahun itu cukup, nggak kurang, teman-teman. Kalau ternyata 1 tahun aja dalam suatu operasional misalnya nggak cukup, bayar listrik pabrik nggak bisa, terus bayar hal-hal lain yang terkait operasional itu tidak bisa, maka itu sebenarnya udah menjadi warning bagi kita, maka kita tidak bisa meminjamkan atau membeli surat utang dari perusahaan tersebut. Karena dia buat operasional aja, buat menghidupi diri aja nggak bisa, apalagi membayar pokok yang ada atau bunga dari obligasi tersebut atau kupon dari obligasi tersebut. Itu yang pertama secara konsep. Jadi nanti lebih detailnya itu akan dihitung secara laporan keuangan bagaimana, secara analisa fundamental bagaimana, itu dulu. Tapi biasanya kita sebagai investor obligasi pun dibantu oleh lembaga kredit rating, teman-teman. Dan di sini yang diakui oleh OJK di Indonesia itu ada 2, 3, 4, 5, ada 5 lembaga kredit rating resmi yang ada di Indonesia. Yang pertama Fitch, Moody's, Standard & Poor's, S&P, Fitch Rating Indonesia, dan Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO ya teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat juga masing-masing lembaga rating pun mempunyai versi yang beda-beda ya, urutan dari ratingnya gitu ya. Ada yang triple A, ada yang triple A tapi A-nya kecil di sini, ada yang beda-beda di sini ya, ada pemeringkat jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi versinya beda-beda, cuman biasanya dikelompokkan seperti ini. Nah, ini cara baca ratingnya seperti apa. Triple A itu merupakan rating yang tinggi yang mengindikasikan ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya menganalisa sendiri dulu Pak. Jadi kredit rating itu hanya tambahan opsi gitu ya, teman-teman semua. Jadi cara membacanya itulah ketika triple A itu diasumsikan, diindikasikan bahwa resiko kreditnya rendah, resiko keuangan perusahaan tersebut rendah, sehingga biasanya obligasi dengan triple A ya karena kinerjanya bagus, biasanya yield-nya atau kuponnya yang diberikan lebih rendah gitu ya. Nah, yang jangka pendek juga sama gitu ya. Kalau misalnya yang D itu default, itu yang paling rendah, itu berarti udah merupakan resiko yang kira-kira udah default, udah nggak bisa gagal bayar lah bisa dibilang kalau yang D. Maupun jangka pendek atau jangka panjang itu sama ya. Nah, di sini kalau di sini teman-teman lihat peringkat terendah sampai investment grade itu hanya di triple B minus nih teman-teman. Jadi untuk Fitch Ratings, Pevindo triple B minus gitu ya. Jadi investment grade. Jadi di bawah itu double B itu udah merupakan non investment grade gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat penjelasan atau perkenalan dari awal komponen dari obligasi tersebut secara singkat sudah saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan kembalikan ke Pak Arya ya Pak ya. Nanti kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, makasih Pak Putu. Ya, siapa? Ini sangat menarik ya materinya. Jadi kalau kita perhatikan memang ada pemahaman yang lebih komprehensif ya. Jadi kita melihat bagaimana Ya, ada aset kelas yang memang kita bisa manfaatkan untuk investasi ya, kita dan lebih stabil ya, secara risiko juga lebih terukur ya. Kemudian memang boleh dikatakan uh, yieldnya juga bisa lebih besar kalau bisa dapat harga
diskauntnya. Nah, Iya. dipersilakan untuk teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau topik yang bisa didiskusikan, silakan untuk bisa ditulis di kolom chat. Nanti Pak Putu akan mantau juga untuk bisa dibahas sebagai materi diskusi kita ya, karena mungkin di sini kan nggak homogen ya, ada teman-teman yang mungkin sudah memahami dengan baik, tapi ada juga yang masih baru gitu ya untuk Iya. bisa memahami mengenai instrumen investasi ini, aset kelas ini. Dan sangat menarik adalah biasanya kalau untuk pengelola dana yang cukup besar ya, itu selalu mengalokasikan dana sebagian ke money market atau di fixed income juga ya, karena memang nggak bisa semua dana itu ditaruh ke aset yang resikonya lebih apa fluktuatif ya. Jadi biasanya akan ada semacam aset kelas yang dianggap cukup stabil untuk bisa dipilih ya. Jadi porsinya biasanya cukup besar nih apa di aset kelas fixed income ini ya. Nah, oleh karena itu bagi para analis biasanya akan sangat bermanfaat untuk bisa mengetahui atau memahami ya mengenai instrumen ini. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Pak Bambang Kurniawan ya. Pak Putu nih Ya, ada boleh. pertanyaan mengenai obligasi yang zero coupon ya, zero coupon bond itu dipengaruhi suku bunga juga nggak? Ya. Nah, Ya, apanya nih? Mungkin harganya ya. oke, ya. Boleh Pak, silakan Pak Mungkin dibahas nih izin Pak Putu. menjawab dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan juga Pak ya. Saya izin Ya. jawab Pak ya. Jadi dari pertanyaan Pak Bambang gitu ya, apakah obligasi zero kupon dipengaruhi suku bunga juga? Sangat dipengaruhi Pak. Jadi yang ada kuponnya aja itu biasanya sensitif terhadap pergerakan suku bunga karena kan itu sangat dipengaruhi kalau suku bunga dapat berapa, kita pegang Hmm. obligasi berapa, apalagi yang zero kupon dia nggak dapat kupon sama sekali, maka biasanya ketika harga obligasi naik kan ketika suku bunga naik harga obligasi turun, maka yang paling dalam turunnya itu biasanya yang zero kupon karena dia yang kira-kira memiliki resiko yang lebih tinggi ya dibandingkan yang lainnya karena nggak dapat kupon sama sekali. Mungkin itu ya Pak ya. Eh, Terus pertanyaan dari Pak Ferdinand ya Pak Arya ya, mungkin Ya, saya boleh izin Pak. saya jawab. Pak, apakah bond wajib ada underlying jika suatu perusahaan mengeluarkan bond? Nah, bond itu tidak ada keharusan untuk ada underlying. Maksud underlying itu mungkin jaminan ya, Pak ya. Maksud dari Pak Ferdinand ya. Jadi tidak ada jaminan gitu ya. Jadi dia biasanya makanya tadi my word is my bond gitu ya. Jadi biasanya Hmm. dia hanya kesepakatan gitu ya. Maka dari itu juga menjadi risiko. Biasanya kan kalau pinjaman di bank itu udah pasti ada jaminannya, tetapi kita sebagai pemegang obligasi itu tidak memiliki jaminan. Maka dari itu saya mewanti-wanti kepada teman-teman, Hmm. kita kesampingkan dulu lembaga rating, bukan berarti kita Ya. tidak percaya, tapi kita melakukan analisa dulu lebih dalam secara pribadi ya. Kita memastikan karena kita nggak dapat jaminan, yang selalu kita pastikan adalah ini perusahaan mampu nggak bayar balik kita, nominalnya akan balik nggak, ini perusahaan masih hidup nggak setahun ke depan, gitu ya teman-teman semua. Pak Putu saya Oke, konfirmasi ya. pertanyaan Berarti perlu ini ya Pak, perlu boleh, kita boleh Pak. memahami betul bisnisnya ya, bisnis dari perusahaan itu apakah Betul, memang betul Pak. cukup baik kualitas Ya, bisnisnya ya. Oke, silakan Pak dilanjut. betul. Menghidupi operasionalnya Pak selama setahun. Kalau enggak untuk operasional aja ngap-ngapan dia pasti nggak bisa bayar bunga tuh Pak. Ya, Gitu. ya. Nah Pak Richard, pertanyaan dari Pak Richard tadi mungkin ini ya bond market itu bisa dicek di mana ya Pak? Ini Kalau saham rating kan ya. perdagangan online. Nah, oke. Nah inilah Pak Richard pertanyaan tadi bond itu ada di mana? Nah perbedaannya antara saham dan bond, obligasi itu diperdagangkan over the counter. Jadi di sana biasanya secara gitu bisa menggunakan chat di Bloomberg, by WA gitu atau mungkin by call gitu ya. Jadi benar-benar dipertemukan antara penjual dan pembeli, baru nanti prosesnya diselesaikan di dalam bursa gitu ya. Tapi biasanya di bursa pun sebenarnya ada fasilitas untuk perdagangan, cuman sampai saat ini praktikalnya itu masih menggunakan over the counter. Jadi benar-benar kalau Bapak Ibu mau mencari obligasi gitu ya, itu ke sekuritas gitu ya. Cuman untuk obligasi yang retail
dan lain sebagainya itu sekarang di sekuritas itu udah masing-masing udah ada aplikasinya ya teman-teman semua ya. Jadi ya bisa lihat itu dia tidak ke serta-merta kelihatan seperti kayak saham ada bid offer dan lain sebagainya Hmm. gitu ya. Jadi benar-benar harus ada negosiasi di situ ya. Jadi gitu Pak Richard ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi lanjutannya nih. Bagaimana dengan sukuk ya? Ini bahas sukuk nih. Bagaimana dengan sukuk negara retail atau obligasi retail dan SRBI? Apakah sama risikonya dengan obligasi korporasi dan apakah menarik investasi di instrumen tersebut? Silakan Pak Putu. Ya, jadi yang tadi basic awalnya adalah sukuk, obligasi retail, SRBI itu sebenarnya adalah efek pendapatan tetap ya, atau turunannya di sana ada surat utang ya. Jadi kalau kita ngomongin sukuk negara retail itu juga merupakan surat utang berbasis syariah yang diterbitkan oleh negara. Dan biasanya perbedaannya antara sukuk sama obligasi konvensional ini apa sih? Biasanya sukuk berdasarkan akad dan berdasarkan proyek. Misalnya contoh, pemerintah mau membuat suatu proyek pembangunan apa, maka diterbitkan sukuk. Jadi jelas bahwa dana sukuk tersebut dialokasikan untuk pembangunan tersebut. Katakanlah mau bikin eh, pelabuhan lah katakan ya. Pemerintah mau bikin pelabuhan maka menerbitkan sukuk, maka jelas dana dari sukuk tersebut akan dialokasikan ke proyek tersebut, ke pelabuhan. Tetapi obligasi konvensional tidak perlu mengatakan bahwa ini obligasi akan untuk spesifik apa. Biasanya cuma general aja, misalnya di sini obligasi dialokasikan untuk operasional perusahaan, untuk modal kerja, untuk ekspansi, cuman gitu aja gitu. Tapi kalau sukuk biasanya, apalagi PBS ya yang diterbitkan pemerintah, project based sukuk itu udah spesifik untuk pendanaan proyek tertentu gitu ya. Kalau SRBI sendiri, kalau teman-teman mungkin di sini akan saya sedikit bahas SRBI, itu sertifikat rupiah Bank Indonesia itu diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk sebagai alat moneter untuk menarik dana dari masyarakat, yang mana SRBI ini sebenarnya underlyingnya juga surat berharga negara. Jadi SBN juga punya pemerintah juga dalamnya gitu. Jadi underlying dari SRBI walaupun dia diterbitkan oleh Bank Indonesia, tapi dia jaminannya atau underlyingnya itu merupakan SBN gitu ya. Jadi semuanya memiliki hampir konsep yang sama gitu ya. Cuman kalau SRBI yang biasa ini diterbitkan dengan konsep diskon, jadi dia nggak ada kuponnya, dia diterbitkan at diskon gitu. Selanjutnya Oke, mungkin akan saya Pak dari Putu Pak ini Nyoman ada ya. yang Gimana Pak? menarik nih Pak. Ada Ya, pertanyaan. Ini ada yang menarik nih pertanyaan dari eh, Alif Fitrah nih. Untuk Alif fresh Fitri. graduate nih katanya yang ingin berkarir di divisi fixed income, sertifikasi apa Pak yang diperlukan dan bagaimana membangun karir di fixed income, jenjang karirnya di fixed income bagaimana? Nah, ini mungkin pengalamannya Pak Putu boleh Ya, share nih Pak. ya, oke. Eh, jadi ini bagus banget sih pertanyaannya karena memang di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua. Kebetulan saya juga menjadi tenaga pengajar ya di CSI Institute ya untuk sertifikat CFIA, Certified Fixed Income Analyst gitu ya. Jadi ini biasanya kan teman-teman taunya Certified Securities Analyst yang menjelaskan tentang equity dan lain sebagainya, valuasi dan lain sebagainya. Di CFIA ini akan dijelaskan lebih detail tentang perhitungan durasi, terus masing-masing obligasi, masing-masing surat utang akan dibahas. Jadi ibaratnya ketika teman-teman mengikuti CFIA tadi yang sertifikat fixed income analyst itu, teman-teman udah mengetahui basic untuk bekerja di pasar modal di bidang fixed income ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman belum memiliki sertifikat tersebut, karena itu kan sebenarnya sertifikat teknis ya, supaya teman-teman lebih pede lah ketika interview untuk mulai kerja gitu ya, fresh graduate. Tapi sebenarnya memulai karirnya itu banyak opsi teman-teman. Ya contohnya misalnya kayak di sekuritas sendiri, teman-teman bisa menjadi
sales dari obligasi, sales fixed income. Terus misalnya di dana pensiun biasanya kalau teman-teman mau bekerja di dana pensiun itu kebanyakan produknya dia atau investasinya dia mengarah ke deposito dan obligasi. Teman-teman bisa belajar di sana. Asuransi juga sama, itu kebanyakan produknya dari obligasi ya, terutama untuk unit link dan lain sebagainya itu isinya obligasi. Terus misalnya teman-teman, apalagi kalau teman-teman bekerja di perbankan gitu ya teman-teman, masuk ke divisi treasury-nya itu udah pasti terkait dengan falas, pasar uang, dan surat utang berkaitan dengan itu. Apalagi misalnya teman-teman mulai berkarir di manajemen investasi kalau teman-teman masuk katakanlah di bagian produknya atau bagian tim investasinya, kalau ternyata banyak produk mereka itu terkait dengan reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana terproteksi, pasti teman-teman bersinggungan dengan hal itu gitu ya. Jadi teman-teman dari opsi yang tadi tinggal di list aja nanti ya teman-teman, di list aja mau masuk ke company yang mana yang kira-kira teman-teman bisa belajar banyak tentang obligasi. Mungkin itu Pak, jawaban saya Pak Arya. Untuk Baik, baik. Menarik sekali ya. Boleh dikatakan ya, bahwa sebenarnya kemampuan dan pengalaman itu yang lebih bermanfaat ya dibanding sekedar sertifikasi. Tapi dari pelajaran betul. yang bisa didapat pada saat pelatihan di CSA Institute dan juga ada sertifikasinya, tentu kalau untuk fresh graduate akan sangat menolong ya untuk bisa berkarir di Iya, analisa fixed income. Ya memang teman-teman kalau yang di ya, CSA itu securities analyst itu memang belajar fixed income juga sih, cuma ini lebih spesifik ya. Jadi bagi yang ingin punya ya, kompetensi untuk analisis di fixed income tentu akan sangat bermanfaat nanti bisa ikut di certified fixed income analyst. Nah, kemudian ini ada ya. pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Pak Nyomario ya ini. Ketika kita investasi obligasi pemerintah yang diperdagangkan, mana yang lebih beresiko, obligasi yang jatuh temponya masih jauh atau yang sudah dekat, dan apakah yieldnya bisa menjadi tolak ukur penting dalam membeli suatu obligasi? Oke. Silakan Pak Putu. Ini dari Pak Nyoman nih sebenarnya menarik pertanyaannya Ya. karena yang dia bahas adalah obligasi pemerintah ya, bukan Hmm. obligasi korporasi. Ya. Nah, sekarang begini kalau misalnya kalau obligasi pemerintah, kita yang namanya pemerintah eh, ketika kita melihat suatu government gitu ya, menerbitkan obligasi, biasanya dia merupakan benchmark dari risk free. Kenapa dibilang risk free? Hmm. Ibaratnya dari sekian di dunia ini yang namanya sudah negara Hmm. itu kemungkinan resiko gagal bayarnya kecil Hmm. ya, itu yang pertama. Tapi biasanya saya juga tidak percaya akan hal itu aja. Ya. Biasanya ketika kita mau membeli obligasi negara, obligasi pemerintah, kita melihat juga kemampuan bayar dari perusahaan. Nah, Hmm. kemampuan bayar dari pemerintah itu ya. Contoh kalau APBN kita 2.000 triliun ya, 2000 sekitar 2.000 triliunan gitu ya pendapatan kita, dan per saat ini berdasarkan perhitungan saya untuk pemerintah bayar bunga obligasi saja itu sekitar 600 triliun. Yang mana Wow. ketika kita komparasi itu hanya 30%. Artinya kemampuan karena pendapatannya 2.000 triliun dan pembayaran bunganya dan penerbitan jatuh temponya itu sekitar 600 triliun, maka kurang lebih pemerintah masih bisa bayar gitu ya. Jadi Hmm. perbandingan debt to GDP pun kadang saya kesampingkan. Yang penting saya Ya. melihat pemerintah dapat uang berapa, bayar Hmm. bunga berapa. Ketika itu cukup, baik itu obligasi jangka pendek maupun jangka panjang, sebenarnya resikonya udah terukur. Karena Ya. kita udah melihat, oh pemerintah bisa bayar nih, yang jatuh tempo pun Hmm. masih bisa bayar. Hmm. Tapi biasanya dengan kondisi yang ada, paling yang dipertimbangkan ya Pak Nyoman tadi, Hmm. pertimbangkan hanya harganya Pak. Nah Oh. biasanya kalau suku bunga mengalami kenaikan, kalau misalnya kondisi ceteris paribus, biasanya yang dibuang lebih dulu adalah obligasi jangka panjang. Orang akan Hmm. pindah ke obligasi jangka pendek. Maka resikonya yang lebih secara pasar ya, yang Hmm. fluktuasinya lebih tinggi itu biasanya obligasi yang jangka panjang. Ya. Begitu mungkin Pak Nyoman, Pak Arya, semoga Hmm. menjawab. Berarti penting sekali berarti yield ya Pak ya. Kalau obligasi pemerintah Betul, tadi dengan betul. resiko yang boleh dikatakan sudah risk free, berarti yield sangat penting, berarti harga beli juga penting. Nah, Ya, kemudian apa key point-nya dari Pak Putu nih menarik ya, berarti sebenarnya
yang lebih fluktuatif dan entry exitnya lebih inflow outflow-nya lebih frekuensinya lebih banyak itu yang jangka panjang ya. Jadi mungkin ini kita bisa ambil kesimpulan yang yield jangka pendek akan menjadi preference nih ya untuk mereka yang Ya, berinvestasi ya, memilih betul Pak Arya. investasi di. Baik, nah selanjutnya nih Pak ada pertanyaan lagi. Pak Putu misalnya ada seorang fund manager yang pertama dilihat dari obligasi sebagai aset kelas itu apanya dulu bisa disebut menarik untuk dibeli atau apa untuk dibeli untuk segera harus dijual. Oh, mungkin untuk entry exit untuk membeli dan menjual yang paling penting yang mau dilihat apanya nih faktor apa? Silakan Pak Putu. Oke. Nah, nah, di sini kebetulan contohnya Pak Putu, misalnya Mr. X adalah fund manager. Nah, kalau saya Hmm. biasanya saya akan jawab ke diri saya, Pak. Ya. Kalau misalnya saya sebagai fund manager seperti apa? Yang pertama tadi, saya selalu katakan, mungkin saya juga sampaikan ke Bapak Ibu di sini ya, pastikan perusahaan tersebut atau pihak penerbit itu hidup paling nggak setahun ke depan, punya kemampuan hidup minimal setahun ke depan. Itu dulu. Jadi sebelum ngomongin surat utangnya apa, harganya berapa, dan lain sebagainya, pastikan dulu ini kemampuan keuangannya oke, gitu ya. Baru misalnya, makanya kita kadang menganalisisnya itu company-nya. Contoh katakanlah misalnya kita menganalisis Astra Internasional gitu ya. Secara company kita analisis bagus, keuangannya bagus, kemampuan keuangannya juga oke gitu ya. Maka selanjutnya baru kita ngomongin kalau dia nerbitin obligasi berarti at least aman. Kalau dia nerbitin saham, at least ini kemampuan perusahaannya oke. Baru nanti kita ngomongin masalah harganya, gitu ya. Nah, kalau misalnya aset kelasnya, karena biasanya di fund manager itu tergantung reksadana yang kita kelola. Kalau misalnya kita mengelola reksadana pasar uang, maka kita akan fokus pada deposito dan obligasi yang jangka waktunya di bawah 1 tahun, Pak. Jadi Hmm. kita akan fokus nyari obligasi yang di bawah 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita kelola efek reksadana pendapatan tetap, maka kita akan lebih memilih obligasi atau obligasi negara yang kira-kira dengan kondisi sekarang ya. Kalau sekarang kan yieldnya lagi tinggi-tingginya gitu ya, maka kita akan mencari yield yang tinggi, tapi kita akan mencari apa namanya tenornya kita pendekkan, Hmm. durasinya kita pendekkan untuk mengurangi fluktuasinya karena kan sekarang harga obligasi, harga aset keuangan cenderung fluktuatif ya Pak ya. Jadi kita turunin durasinya, tapi kita juga mencari dengan yield yang tinggi supaya kita dapat dari pergerakan dari yield itu sendiri atau kita dapat dari kupon yang tinggi. Begitu mungkin Pak. Ya, oke. Nah, ini kemudian ada yang menarik juga nih pertanyaannya, Pak. Dari Biduri ya, obligasi itu ada yang seperti saham nggak? Ada penggolongan yang syariah, non syariah tuh ada nggak, Pak? Ada, namanya sukuk, Nah, Pak. Jadi mungkin saya menjawab di ya. obligasi itu, izin jawab ya Pak Arya. Di Silakan, Pak. obligasi tersebut ada sama, ada konvensional, ada yang sukuknya gitu. Yang tadi saya jelaskan, sukuk itu Hmm. merupakan syariah. Jadi teman-teman kalau yang mempunyai minat investasi ke syariah gitu ya, teman-teman bisa berinvestasi di sukuk Ya. retail. Kalau misalnya kita ngomongin retail, terus PBS, project based sukuk yang punya pemerintah juga gitu ya, atau obligasi syariah lainnya gitu, teman-teman bisa ke situ. Itu minimal berapa, Pak? Kalau untuk retail ya? Kalau retail, kalau yang sukuk retail itu minimal 1 juta Pak. Oh, 1 juta. Oke, berarti untuk retail Ya nggak karena usah retail. khawatir ya, bisa Ya. bisa Tapi beli. biasanya kalau sukuk retail itu harus di hold kalau nggak salah. Sorry, sukuk tabungan. Ada sukuk tabungan yang Hmm. di hold 3 tahun kalau nggak salah. Oh, 3 tahun. Wah, ini kena locknya lumayan juga ya. Berarti benar-benar Ya, harus uang dingin tuh yang bisa stay ya ya. betul. Kalau buat mereka yang Betul betul Pak. istilahnya mau entry exit cepat, berarti nggak boleh dijual tuh Pak, benar-benar di lock ya. Begitu beli ya udah di lock Iya, karena tiga ketentuannya tahun. itu nanti ada, tapi ada namanya Windows redemptionnya gitu ya. Jadi pada Hmm. saat Windows itu dibuka, kita bisa menjual di periode itu. Oke, nah ini masih ada banyak beberapa pertanyaan lagi. Kita boleh lanjut dulu ya Pak. Nah ini Ya ada boleh. pertanyaan juga dari Pak Richard nih, obligasi US Treasury gitu. Itu apa ya Pak? Apakah itu jadi acuan? Ya, eh, US Treasury itu sebenarnya obligasi dari Amerika Serikat, Pak. Obligasi Hmm. negara Amerika Serikat ya. Jadi itu utangnya Amerika lah dibilang. Kenapa dijadikan sebagai acuan? Karena kan misalnya gini, secara resiko ya, walaupun sekarang kita tahu lah ekonomi Amerika seperti apa gitu ya. Tapi
dunia masih berkaca ke sana gitu ya. Ya ibaratnya kalau ternyata kalau kita melihat secara global, orang lebih percaya menaruh dana di Amerika atau Indonesia, kan konsepnya gitu ya. Ya, Jadi ketika misalnya kayak dulu misalnya obligasi eh, Amerika atau US Treasury itu yieldnya di sekitar 0 persenan, 0, sekian persenan, hmm, maka kita masih bisa yield obligasi kita di 6 persenan lah, di ya, 6 persenan dan sebagainya gitu. Ketika dia naik sampai saat ini mungkin terakhir ke 3% dan sebagainya, berarti kan kita harus menjustifikasi, maka dari itu obligasi di Indonesia juga turun sampai menyentuh di level 7 sekian gitu ya. Jadi itu untuk menjustifikasi, karena kalau kita tidak ternyata pasar tidak tetap di 6% lah katakan, maka kita menjadi tidak menarik lagi karena obligasi Amerika yang bagi dunia resikonya lebih rendah itu menghasilkan yield yang lebih menarik, bisa dibilang dengan resiko yang terukur begitu. Jadi makanya dia sebenarnya surat utang dari Amerika Serikat, cuman dia menjadi acuan lah untuk di berbagai negara gitu ya, termasuk Indonesia ya. Nah, gitu ini Pak. juga ada satu pertanyaan yang menarik nih Pak mengenai repo ya. Apakah ada pasar repo obligasi retail? Andaikan saya investor obligasi atau SBN retail ya, sehingga dapat melakukan repo. Nah, ini menarik sih Pak pertanyaan. Nah, biasanya repo itu hanya biasanya digunakan oleh Bank Indonesia Ya, ke bank aja gitu ya. Untuk retail sejauh ini nggak ada ya. saya kurang tahu infonya, sepertinya belum ada gitu ya. Hmm. Karena untuk saya di aset manajemen kemarin pun Hmm. tidak boleh melakukan repo sebenarnya Pak, Hmm. gitu. Hmm. Kecuali ada teman ya yang mau yang Ya, mau betul. Ya kalau ada teman malu ya itu kontrak pribadi antar teman pribadi. aja, pribadi aja Pak, Iya, gitu. iya, iya. Oke, nah ini mungkin kita nanti bisa lihat lebih jauh ya. Mungkin ada regulasi yang berubah ya. Kita Ya, pantau dulu tapi sama-sama. mungkin Pak mungkin sedikit menginformasikan Iya. Pak Arya, ada gadai efek kan dari pegadaian. Hmm. Mungkin itu bisa digunakan sih sebenarnya opsinya. Oh, oke, oke. Itu sebenarnya mirip ya. Sebenarnya di Gade itu mirip ya. Cuma Ya, memang ya, mekanismenya nggak officially repo ya. ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan present value yang dimaksud adalah value setelah jatuh tenor? Apakah present value cenderung lebih sering turun? Nah, ini coba boleh dibahas nih, Pak. Sebelum jatuh tenor. Oke. Setelah nih, eh setelah ya. Setelah jatuh tenor, Present value yang se- dimaksud. Pak Cahaya saya kurang mengerti Iya, sama kurang ngerti. pertanyaannya. Iya. Cuman mungkin saya akan menyampaikan seperti ini. Semoga menjawab ya Pak Cahaya ya. Hmm. Jadi present value itu semakin panjang yang misalnya antara kita present value 1 tahun dan dibanding yang semakin panjang yang 5 tahun, maka Iya. hasil present value-nya untuk nilai yang sama ya itu lebih kecil yang 5 tahun. Jadi Iya. semakin panjang, jadi diasumsikan mungkin kalau Bapak mungkin tahu gitu ya konsep time value of money, semakin lama nilai uang itu akan semakin turun gitu ya. Jadi makanya semakin panjang dia akan present value lebih kecil gitu ya Pak. Mungkin mungkin arahnya pertanyaan seperti itu ya Pak Cahaya, semoga menjawab. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan menarik lagi ya. Saya kasih kesempatan dulu mungkin dari timnya CSA Institute yang untuk memberikan informasi mengenai sertifikasi fixed income analyst ya. Coba, kalau udah Ya, siap, saya persilakan dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain yang boleh dikatakan masih banyak yang menarik nih pertanyaan-pertanyaannya ya. ya. Silakan saya beri kesempatan dulu dari tim CSA Institute. Mungkin Mas Abi ada yang mau bisa ditunjukkan atau dari Baik, izin Pak Arya untuk share screen ya Pak. Boleh Pak Abi, mungkin saya juga akan bantu menyampaikan. ya, oke. Makasih Pak Putu. Tidak tahu. Oke, mungkin saya izin Ya, silakan Pak Putu. Ini bagaimana? udah best 3 nih ya. Ya, jadi mungkin saya izin izin menyampaikan juga ya Ya. Pak Abi di sini bahwa di CSR Institute teman-teman saya juga sebagai tenaga pengajar di sini
kita ada yang namanya Certified Fixed Income Analyst. Saya mungkin tadi sudah sounding sebelumnya ya teman-teman. Ini sudah batch ketiga, jadi ada 2 batch dan sebelumnya juga kita juga sempat mengadakan pelatihan di Kemenq ya teman-teman ya, di Kemenq. Jadi ini yang batch ketiga ya. Sebenarnya teman-teman yang dipelajari apa gitu ya? Pertama ya bagaimana instrumen fixed income yang tadi sekilas kita bahas itu akan dibahas lebih dalam lagi. Terus bagaimana dampaknya dalam pengelolaan portofolionya dan bagaimana fundamental analisis. Nanti kita akan melihat financial modeling yang lebih dalam untuk mengetahui risiko perusahaan sehingga kita bisa padu-padankan dengan kredit rating tadi. Jadi kita tidak hanya bergantung dengan kredit rating, tapi kita benar-benar mengerti bahwa ini layak nih kita beli obligasinya. Ini kayaknya nggak usah deh beli obligasinya karena risikonya tinggi gitu ya. Itu kita bahas nanti. Terus di sana juga kita belajar tentang valuasi obligasi, kita belajar menghitung lebih detail durasi, Excel-nya juga nanti kita akan sampaikan bagaimana cara menghitungnya, dashboard-nya seperti apa. Terus kita juga menghitung konveksitas dan kita menghitung bagaimana dampak perubahan suku bunga terhadap ekspektasi perubahan harga obligasi. Jadi kan tadi kita hanya bisa bicara teori di sini kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Nah, kita akan nanti memproyeksikan kalau suku bunga naik turun berapa basis point, itu dampaknya ke harga obligasi seperti apa. Terus kita juga di sana belajar mengenai pembuatan research tentang obligasi, tentang penasihat investasi obligasi juga kita sampaikan. Terus kita juga membuat di situ ada yang namanya prospektus ya, teman-teman juga bisa menyiapkan prospektus, case study, dan ditutup pada Sabtu nanti di 10 Agustus 2024 gitu ya. Kalau ini berjalan lancar, teman-teman akan mengikuti yang namanya uji kompetensi sehingga teman-teman dapat dinyatakan kompeten untuk memiliki sertifikat Certified Fixed Income Analyst. Jadi teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi untuk materi obligasi, surat utang dan lain sebagainya bisa mengikuti sertifikat ini, gitu ya teman-teman. Sertifikasi ini, ya. Mungkin boleh ditambahkan, Pak Abi, atau bagaimana? Nah, itu ada promosi diskon ya. Ya, ini teman-teman silakan ya. Nanti kalau yang mau mengambil sertifikasi ini, nanti tetap uji kompetensinya di LSP Pasar Modal ya. LCSA Institute menyediakan pelatihannya khusus untuk yang mengikuti acara ini di hari ini ya. Nanti silakan teman-teman boleh yang berminat untuk bisa kontak ke CSA Institute. Di pojok kanan bawah itu ada nomor teleponnya, nomor WA-nya. Silakan dihubungi. Jadi uji kompetensinya di Agustus ya. Jadi tahun ini bagi mereka yang punya keinginan untuk dapat credential di fixed income analyst itu akan mendapatkan penawaran khusus berlaku sampai tanggal 5 Juli mendapatkan harga spesial ya dari 10,5 juta rupiah menjadi 8 juta rupiah saja. Nah, ini benefitnya udah termasuk modulnya secara digital ya, kemudian sertifikatnya juga nanti bisa pada saat uji kompetensi bisa menjadi salah satu portfolionya. Nah, kemudian juga bisa dapat network ya yang bagi sesama analis yang ikut. Nah, jadi teman-teman silakan di capture dulu ini untuk kesempatannya yang batch 3 ya. Karena ada kesempatan promosi khusus nih bagi yang ikut hari ini ya. Jadi nanti bisa dikasih tahu ya. Memang ini kompetensinya dari BNSP ya, kompetensi dari BNSP ya. Jadi diakui negara ya bagi teman-teman yang memang kadang-kadang ikut pelatihan-pelatihan tertentu kan, kemudian dapat sertifikat kelihatannya kayak kurang meyakinkan gitu ya. Tapi karena di LSP Pasar Modal ini diberikan oleh BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, setingkat di bawah presiden. Jadi sangat baik ya secara kredensial untuk mereka yang bekerja di pasar modal ya atau di dunia investasi di fund manager ya, ini akan sangat berguna ya. Oleh karena itu teman-teman silakan bagi yang mau memanfaatkan kesempatan ini, masih boleh dibilang masih langka nih ya yang punya CFIA di Indonesia ya. Oke, kemudian dari sini cukup ya teman-teman, udah di capture. Saya balik lagi ke pertanyaan. Di sini ada yang menarik nih Pak. Sebenarnya mungkin di sini ada teman-teman yang bukan fund manager ya,
Kemudian ada pertanyaan, kalau investor retail pribadi sebenarnya perlu nggak menghitung selengkap fund manager gitu kalau mau investasi di obligasi. Nah, ini mewakili pertanyaan dari teman-teman yang hadir yang bukan fund manager ya. Silakan Pak Putu mungkin bisa kasih pendapatnya. Ya, mungkin kalau untuk retail sendiri gitu ya, mungkin kan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa mulai dari obligasi negara gitu, yang mana ya yang tadi saya jelaskan biasanya dia risikonya sudah risk free gitu ya, Ya. risiko rendah, jadi mungkin tidak perlu analisa sedalam itu. Paling ya analisa aja kalau yieldnya katakanlah sekarang di level 7, teman-teman tertarik nggak? Ketika tertarik dibandingkan dengan deposito yang lebih rendah misalnya, maka ya sudah beli aja gitu aja sih kalau untuk yang retail Hmm. gitu. Oke, makasih Pak Putu. Jadi gampang ya kalau teman-teman yang di retail, sebenarnya kalau yang BUMN atau yang dari negara itu risk free ya. Jadi boleh dikatakan Ya, bisa jadi salah satu pilihan untuk diversifikasi yang mau risikonya lebih terukur, boleh memilih ya untuk di obligasi. Kan ini banyak nih yang sekarang merasa, aduh kok saham volatilnya parah gitu ya, bisa bikin jantung ya, copot. Nah, kalau yang di obligasi kelihatannya bisa lebih stabil ya, yang lebih tenang, bisa terukur tiap tahun dapatnya berapa udah ketahuan gitu ya. Ini silakan kalau yang ingin melakukan diversifikasi investasinya ya. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik. Di dari Pak antara Cahaya beragam ada Pak ya. sertifikasi dari CSA harus milih salah satu yang mana paling direkomendasikan Pak Putu maupun Pak Arya. Oh, kalau Pak Putu pasti rekomendasikan yang CFIA ya. Kali ini Certified Fixed Income Analyst itu pasti ya. Nah, tapi kalau dari saya bisa katakan bahwa sebenarnya kita nggak rekomendasi eh, salah satu yang misalnya oh paling bagus atau apa. Tapi yang caranya begini, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Memang kalau memang mau profesinya di fixed income ya yang terbaik yang CFIA ya. Tapi di CSA Institute itu ada securities analyst, ada technical analyst, ada di risk management ya, ada di IB investment banker kalau yang memang kerjanya untuk persiapin IPO, di merge and acquisition gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi saya rekomendasikan Anda pilih yang cocok dengan profesi Anda. Ya, itu caranya begitu. Jadi kita Betul. nggak rekomendasi oh yang terbaik yang ini gitu. Tapi semua bermanfaat ya. Kalau mereka yang mau di pasar modal, mau jadi analis itu semuanya bermanfaat ya. Hmm. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga adalah ini nih dari Pak Richard ya terakhir katanya. Pengertian suku bunga negatif di Jepang itu gimana perhitungannya? Apakah negatif rate di Jepang juga berlaku untuk bond? Kalau nggak salah Jepang udah naik ya, sekarang udah nggak negatif ya. Sekarang udah naik, Silakan Pak sekarang udah Putu. nggak negatif. Ya, Silakan betul. Pak. Ini dibahas menarik nih Pak. Ya, eh, jadi konsepnya mungkin kenapa bisa negatif ya, konsepnya eh, apa namanya, kesadaran masyarakat Jepang untuk menyimpan dana, untuk berinvestasi itu sudah sangat tinggi lagi, sangat tinggi sekali ya Pak ya. Bahkan sampai mungkin saat ini Bapak lihat indeks dari Jepang itu sendiri itu sempat turun terus karena ternyata di beberapa 10 tahun terakhir dia sampai booming itu indeksnya gitu. Jadi memang secara cara pandang, secara konsep dia sudah memang kesadaran investasinya tinggi, sehingga konsep suku bunga kan konsep suku bunga kalau banyak yang nabung tapi nggak bisa disalurkan kan akan menjadi beban menjadi perbankan ya Pak ya, akan menjadi beban perbankan. Nah, caranya supaya orang nggak nabung lagi gitu ya, supaya mulai invest keluar atau mungkin invest di pasar yang lebih resikonya tinggi gitu ya, akhirnya diturunin suku bunganya, diturunin sampai minus pun Waduh. orang masih tetap masih naruh di bank gitu karena tingkat konsumsinya juga udah cukup gitu ya, jadi ada dana berlebih ya juga naruh di bank, akhirnya itu yang harus dilakukan. Nah, tapi sekarang dengan era suku bunga tinggi, Ya. akhirnya Jepang mau nggak mau harus menaikkan suku bunga. Jadi beberapa tahun terakhir dengan adanya dampak suku bunga negatif itu pun sebenarnya bagus bagi penyaluran kredit dari perbankan itu sendiri. Jadi dia nggak apa namanya, nggak keluar kos tapi nyalurin kredit juga kan pasti otomatis ada pendapatannya gitu ya. Jadi disitulah maka banyak juga dana-dana dari bank itu dari Jepang itu adalah masuk keluar ya, maksudnya berinvestasi keluar karena memang di negaranya itu sangat ya tidak bekerja uangnya gitu ya. Begitu Iya. mungkin Pak.
Jadi naruh duit malah harus bayar ya Pak. Itu Iya, sempat terjadi Pak. betul. Di bondnya sempat terjadi juga ya. Bondnya juga sempat terjadi karena suku bunganya juga rendah sekali pada saat itu. Ya, jadi sepengetahuan saya itu memang di Jepang itu eh, hutangnya ya negara berhutang lebih besar dari Pada, GDP-nya, ya lebih besar dari ya, GDP-nya. Jadi memang dan yang menarik adalah kebanyakan hutang negara itu diserap oleh masyarakat masyarakat. Jepang sendiri. Ya, Ya, jadi memang begitu. sangat percaya nih ya masyarakatnya terhadap Ya, negaranya sampai rela uangnya dipakai oleh negara walaupun bunganya kecil atau bahkan negatif. Nitip duit aja malah harus bayar ya. Tapi sekarang betul, betul setahu banget. saya udah naik ya di Jepang udah naik. Iya, gitu. Oke, Pak, boleh dikatakan ini sebenarnya masih banyak ya hal-hal menarik. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum Betul. terjawab, tapi karena waktu, mungkin lain kali kita bisa ngadain sesi lagi tentang fixed income. Ya, hari ini karena keterbatasan waktu, saya izin Pak Putu, mungkin kita tutup dulu. Dan bagi Ya, teman-teman yang mau dokumentasi barengan, silakan nanti dibuka kameranya, kita dokumentasi bareng dulu ya. Nah, terus bagi yang mau mendapatkan materi, teman-teman silakan masukin datanya. Di sini ada link feedback ya, link feedback uh, dari acara ini. Silakan diisi sebagai bukti absensi. Kemudian nanti akan dikirimkan sertifikat dan soft copy materi. Ya, silakan di link itu ya diklik, kemudian isi datanya, dapat e-certificate dan soft copy materi hari ini. Ya, supaya melengkapi pemahaman teman-teman semua. Oke, silakan saya kembalikan dulu ke Mas Abi untuk ngambil gambarnya untuk kita bisa dokumentasi untuk acara hari ini. Baik, terima kasih Pak Arya telah menjadi moderator pada hari ini dan terima kasih juga kepada Pak Putu atas penyampaian materi. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, sebelum kita menutup acara ini, kita ada sesi dokumentasi bersama moderator dan juga pembicara hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tidak berkendala untuk menyalakan kameranya. Oke, mungkin sambil menunggu eh, rekan-rekan untuk menyalakan kamera. Mungkin diingatkan kali untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mengisi link feedback sebagai bentuk presensi dan juga nanti akan dikirimkan advokat dan soft copy materinya melalui form yang telah diisi. Oke, oke, baik. Ibu, apakah masih ada yang kameranya? Oke, baik. Oke, mungkin kita langsung saja. Untuk gaya yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa gaya kompeten seperti ini. Gaya kompeten. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Tahan, Bapak Ibu. Bentar, bentar. Oke. Oke, untuk gaya yang kedua, kita ada, Bapak Ibu. ini ya. Oke. Dua. Oke, satu, dua, tiga. Tahan, Bapak Ibu. Tahan. Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Arya dan Pak Putu Terima yang telah kasih Mas menyempatkan Abi. waktunya Siap. untuk hari Terima ini. kasih Pak Ya, Arya, Pak makasih Pak Abi. Dan Putu. lupa saya ucapkan juga Terima kasih. kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah Terima kasih antusias Bapak Ibu mengikuti semuanya. kegiatan hari ini. Eh, Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi insight baru untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili Asosiasi Analis Efek Indonesia dan CSA Community. Mohon maaf apabila ada kekurangan di acara hari ini. Sampai jumpa di CSA Community berikutnya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih sudah hadir. Ya, izin Terima kasih ya leave. Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Arya. Ya.
Terima kasih Pak Arya ya. Izin Ya, saya sama-sama. meeting. Sabi, makasih ya. Ya Pak. Thank you nih buat teman-teman.